Sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Nah teman-teman, ketika kita perhatikan bahwa lebih banyak proses KYC dan migrasi sedang berlangsung, tampaknya kerja keras para pendukung GCP akhirnya membuahkan hasil. Karena catatan blockchain menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap harga meskipun jumlah transfer dalam jumlah besar lebih sedikit, transaksi GCP lebih banyak. Mungkin kita bisa menggunakan metode bukti kontradiksi untuk membantu beberapa pioner memahami logikanya. Jika core team puas dengan catatan blockchain saat ini, maka tidak ada alasan mengapa KYC massal dan migrasi tidak terjadi karena hal ini dilakukan. Dan tentunya kita dapat menggunakan kertas putih untuk melakukan penalaran logis. Jadi white paper itu berbunyi teman-teman, yang jelasnya selain itu, jaringan tertutup akan memungkinkan mainnet berjalan dengan data produksi dan pi nyata yang berbeda dari testnet. Data yang dikumpulkan selama jaringan tertutup akan membantu mengkalibrasi dan mengubah konfigurasi dan formula apapun jika perlu untuk memastikan open mainnet yang stabil dan sukses pada jaringan. Dari pernyataan yang diberikan, bahwa kita dapat menyimpulkan core team sedang berupaya mengkalibrasi dan menyempurnakan berbagai konfigurasi dan formula untuk memastikan keberhasilan pi dalam open mainnet dengan sistem harga yang stabil dan ekosistem yang berfungsi dengan baik. Jadi juga teman-teman, itulah sebabnya mereka membuka beberapa untuk mengamati bagaimana para pioner menggunakan pi saat ini. Ya, kita percaya bahwa menunjukkan 80% rekor blockchain GCP dapat menyebabkan KYC dan migrasi massal. Untuk lebih memahami tujuan core team, kita dapat merujuk pada kertas putih yang memberikan rincian lebih lanjut sebagai berikut. Penimbunan penghambat penggunaan sebagai alat penukaran meskipun Bitcoin dirilis sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer. Kelangkaan relatif Bitcoin telah menghambat tujuan Bitcoin untuk berfungsi sebagai media pertukaran. Kelangkaan Bitcoin yang menyebabkan persepsinya sebagai bentuk emas digital atau menyimpan nilai digital. Akibat dari persepsi ini adalah banyak pemegang Bitcoin yang tidak mampu dan mau membelanjakan Bitcoin untuk pengeluaran sehari-hari. Model ekonomi Pi Network, bahwa Pi Network di sisi lain berupaya untuk mencapai keseimbangan antara penciptakan rasa kelangkaan terhadap pi sambil tetap memastikan bahwa jumlah yang besar tidak terakumulasi di sejumlah tangan-tangan kecil para pioner. Kami ingin memastikan penggunaan kami menambang lebih banyak pi saat mereka memberikan kontribusi jaringan. Tujuan pi adalah membangun model ekonomi yang cukup canggih untuk mencapai dan menyeimbangkan prioritas ini, namun tetap cukup institut untuk digunakan pada masyarakat. Persyaratan desain model ekonomi pi sederhana, bangun model yang institut dan transparan, distribusi yang adil, memberikan akses terhadap pi kepada sebagian besar penduduk dunia. Kelangkaan juga akan terjadi, maka ciptakan rasa kelangkaan untuk mempertahankan harga pi dari waktu ke waktu. Kemudian juga ada penambangan meritokratis yang menghargai kontribusi untuk membangun dan mempertahankan jaringan. Jadi ketika membaca buku putih atau white paper mengenai alasan Pi Network diciptakan, kita memperoleh pemahaman mendalam tentang tujuan pi dan dipandu terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh para pioner. Nah, jadi saat ini baru saja membagikan beberapa screenshot dari blockchain untuk mempelajari catatan transaksi lebih dekat. Cryptocurrency pi dirancang khusus untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari. Nilai pi yang dikenal sebagai GCP harus ditentukan oleh komunitas dan didukung oleh teknologi blockchain Web 3.0. Penting untuk dipahami bahwa nilai GCP bukanlah harga yang tinggi untuk pi, karena ini bukanlah aset melainkan mata uang yang merupakan ukuran pertukaran yang setara. Tujuannya adalah untuk mengedarkan pi sebagai mata uang, dan ketika semua pioner dan ekosistem menyetujui harga pi, hal ini akan meningkatkan daya beli kita. Oleh karena itu tidak ada risiko dalam sistem X selama semua orang sepakat mengenai harga pi yang menurut GCP. Satu-satunya risiko muncul ketika harga tidak adil dan stabil. Ini mirip dengan dolar Amerika Serikat karena setiap denominasi terhadap sama dengan memiliki biaya percetakan yang sama.
Nah, jadi teman-teman, kita sudah mengetahui ya, demikian pula alasan mengapa ya diciptakan GCP. Ya, ini berdasarkan 3 faktor: kelangkaan, penyebaran, dan tujuan jangka panjang. Seperti mata uang penyelesaian global memerlukan Pi dalam jumlah besar ketika harga GCP itu dilakukan. Nah, jadi jelas sekali bahwa harga tersebut menjadi kurang spekulatif dan lebih berharga, dan secara otomatis akan terkunci karena tidak perlu menukarkannya dengan mata uang fiat. Ya, jadi semuanya berharap bahwa Pioneer dapat mempelajari mengapa kita membutuhkan 314159 untuk mendukung misi Fine Network. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya memahami ya, dan ya mimpi-mimpi ini berhasil. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam petir, ceder, ceder, ceder.